Malin Kundang. Ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat. Nah, kakak-kakak di Serbuk Ibu Peri akan memerankan ceritanya. Rila sebagai narator 1. Hai, Neno sebagai narator 2. Hai, Musto sebagai narator 3 dan sebagai Udazul atau Ayah Malin. Hai, Salah sebagai Siti Rubayah atau Ibu Malin. Hai, Kak Adi sebagai Malin Kundang. Hai, Kak Fitran sebagai Datuk Nan Kayu. Hai, Kak Siska sebagai istri Malin. Kak Santi mengisi suara-suara lainnya. Kisah. Pada suatu masa nan lampau, hiduplah satu keluarga yang sangat miskin. Keluarga tersebut terdiri dari Udazul, Siti Rubayah, dan seorang anak Nandiaga nama Malin Kundang. Kakak. Kenapa? Ini udah mulai dongengnya. Kakak, kita pakai bahasa Indonesia aja. Ini kan bahasa persatuan kita. Ya udah, ntar aku ulang ya. Kisah. Pada suatu masa terdahulu, hiduplah satu keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu terdiri dari Udazul, Siti Rubayah, dan anak laki-laki mereka yang diberi nama Malin Kundang. Karena keadaan perekonomian mereka, sang ayah harus rela berpisah dengan keluarganya dan pergi merantau untuk berlayar di lautan luas. Adia, udah mesti pergi merantau nan jauh kalau lawe. Doakan udah. Iko udah buat demi adia jo putra gitu, Malin. Udah, dan Ai selalu doakan udah, dan akan selalu setia ke udah, apapun keadaannya. Selepas Udazul merantau, maka hanya tinggallah Malin dan ibunya, Siti Rubayah, di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 1 tahun lebih lamanya. Udazul belum juga pulang ke kampung halamannya. Maka Siti Rubayah harus menggantikan posisi Udazul untuk mencari nafkah. Malin pun kasihan terhadap ibunya. Mande, indak baik menangis terus-menerus. Sudah, jangan bersedih lai. Mande tak bisa Malin, ikola banyak dari Tokito. Kalau begitu, Malin memutuskan untuk pergi merantau. Dia dapat jadi kayo rayo. Sudah iko Mande tidak perlu bersedih lai. Awalnya Siti Rubayah tidak mengizinkan. Ia khawatir Malin akan bernasib sama dengan suaminya. Akan tetapi Malin tetap bersikeras. Siti Rubayah pun luluh dan mengizinkan Malin menumpang ke kapal seorang saudagar yang sedang berlabuh di kampung mereka. Karena Malin adalah anak yang cerdas, maka selama di kapal banyak sekali hal yang ia pelajari dari seorang awak kapal yang telah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin diserang oleh bajak laut. Semua barang, dagangan, dan uang dijarah habis. Sebagian besar awak kapal dibunuh juga oleh mereka. Beruntunglah Malin sempat bersembunyi dalam ruangan kecil yang tertutup sehingga lolos dari para bajak laut. Malin Kundang terkatuk-katuk di tengah laut sampai akhirnya kapal yang ditumbangi Malin terdampar di sebuah pulau. Dengan tenaga yang tersisa, Malin berjalan menuju desa terdekat. Desa itu sangatlah indah. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan pedagang. Malin beruntung karena bertemu dengan seorang Datuk Nan Kayu yang memiliki banyak kapal dan ia diberi pekerjaan. Ia menjadi awak kapal kepercayaan Datuk Nan Kayu.
Terima kasih Datuk. Dah banyak batu ambo. Iyo, dah sepatutnya Malin. Kita semua ni saudara sepenanggungan. Hari demi hari, dengan keterampilan dan usaha yang gigih, Malin bisa memiliki kapal sendiri dan menjadi kaya raya seperti Datuk Nan Kayu. Datuk pun terkesima dengan pemuda yang rajin seperti Malin, sehingga Malin pun dijodohkan dengan putri semata wayangnya. Malin ini laki-laki nan punya tanggung jawab kadang. Bisa jadi pemimpin. Alah, cukup siap untuk kawin. Terima kasih Datuk. Tapi ba ambo dapat gadiah nan mau berumah tangga. Ambo selalu sibuk. Menikahlah jo putri Datuk, Lin. Datuk yakin engkau orang terbaik untuk dia. Kabar berita tentang Malin yang sudah menjadi kaya dan telah menikah sampai pula di telinga Siti Rubaiyah ibunya. Beliau sangat bersyukur atas keberhasilan anaknya itu. Tiap hari, Siti Rubaiyah pergi ke dermaga menanti kehadiran Malin Kundang dengan bahagia. Syukur sekali anak ambo dah berhasil di rantau urang. Allah menikah puluh, taklah mulai ambo dapat cucu. Sesudah beberapa lama setelah menikah, Malin dan istrinya bersandar di pantai air manis untuk berdagang. Mereka disertai awak kapal dan pengawal yang banyak. Ibu Malin yang sangat mengenali anaknya, walau sudah lama tidak berjumpa, segera berlari menuju tempat Malin berdiri. Malin! Malin! Malin nan gagah, anak ambo yang tercinta. Namun, bukan sambutan dan pelukan hangat yang diterima oleh Siti Rubaiyah, melainkan cacian. Karena Malin malu pada istri dan awak kapalnya ketika melihat ibunya kumal dan sangat miskin. Udah? Siapa dia udah? Udah kenal? Tidak tahu, mengecek saja. Ketika Siti Rubaiyah sudah semakin mendekat, Malin berteriak. Hai wanita tua, ambo dah ada mande macam engkau. Orang tua ambo kaya raya. Siti Rubaiyah sangat sakit hati dan sedih. Setelah kehilangan suami, kini ia juga harus kehilangan anak semata wayang yang tidak mau mengakui ibunya. Kemudian dalam keadaan marah, keluarlah doa yang buruk dari Siti Rubaiyah. Tega niat engkau, Malin. Ya Tuhan, jika indah bana dia anakku, ampuni dia. Namun apabila bana dia anakku, kutuk dia jadi batu. Dan Indo ada hati jo perasaan. Tidak berapa lama, datanglah badai dahsyat yang menghancurkan kapal Malin menjadi berkeping-keping. Semua awak kapal pun tenggelam. Malin kemudian menangis, hendak bersujud meminta maaf pada sang ibu. Tapi tubuhnya mendadak kaku. Dan semakin lama, Malin Kundang berubah wujud menjadi batu. Nah, begitulah teman-teman cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Asal-usul sebuah batu yang nampak terlungkup di pantai air manis. Jadi teman-teman, kita nggak boleh ya durhaka sama orang tua, karena perkataan orang tua adalah doa. Kita buat saja orang tua kita mendoakan yang baik-baik. Jadi jangan jadi anak yang nakal. Bye-bye.